videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayu Belajar Supaya Pintar. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membahas mengenai buku tema ya untuk kelas 6. Tema 2 yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtemanya adalah di sini subtema 3, bersatu kita teguh, di halaman 116 dan di pembelajaran ketiga. Nah adik-adik, sebelum kalian menonton video kakak kali ini, alangkah lebih baiknya kalian bisa mengerjakan terlebih dahulu soal-soal yang ada di pembelajaran 3 ini secara mandiri. Setelah kalian selesai mengerjakannya, kalian bisa menonton video kakak dan mencocokkan antara jawaban kalian dengan jawaban yang telah kakak berikan. Nah, langsung saja kakak akan membacakan materi soal beserta jawabannya di pembelajaran 3 ini ya. Di sini ada hidup rukun dalam perbedaan merupakan landasan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, di sini ada Ayu mencoba. Tahukah kamu bahwa bermain bersama dengan teman-teman yang berbeda secara damai dan saling menghargai adalah cerminan hidup rukun? Hidup rukun merupakan landasan terciptanya persatuan. Udin, Siti, Dayu, Beni, Edo, dan Lani selalu berupaya menunjukkan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bermain bersama, saling menghargai, saling membantu, saling bekerja sama, dan saling belajar tentang budaya lain. Hari ini mereka mempelajari salah satu permainan tradisional dari Nusa Tenggara Timur, yaitu rangku alu. Permainan ini membutuhkan keterampilan melompat yang baik. Kamu akan belajar tekniknya sebelum bermain. Nah, seperti ini ya, kepala tegak, punggung rata, pangkal paha, terus pergelangan kaki dan lutut ditekuk. Diskusikan teknik melompat dengan guru dan temanmu. Bagaimana cara bermain rangku alu? Ayo kita pelajari. Nah, cara bermain rangku alu itu adalah alat yang digunakan 4 buah bambu dengan panjang 2 meter. Cara bermainnya, pemain terdiri atas 2 kelompok, yaitu kelompok yang bermain dan kelompok yang menjaga. Kelompok yang menjaga menggerak-gerakkan bambu 4 arang berjongkok membentuk bidang persegi dan memegang 2 bambu sambil bernyanyi. Terus kelompok pemain yang mendapatkan giliran bermain akan melompat di sela-sela bambu. Mereka harus menghindari jepitan bambu. Pelompat akan masuk dalam bidang persegi dan melompat-lompat sesuai irama buka tutup bambu. Nah, setelah mengetahui cara bermain rangku alu, sekarang saatnya kamu mempraktikkan permainan tersebut secara berkelompok. Ketika bermain, bambu yang kamu gerakan menghasilkan irama yang berpola. Kamu dapat membuat permainan tersebut lebih menarik lagi dengan menyanyi bersama-sama mengikuti pola irama suara bambu. Lakukanlah refleksi bersama teman dan gurumu. Setelah selesai bermain, bagaimana perasaanmu saat bermain? Nah, perasaan saya setelah bermain tentunya senang dan gembira ya. Di sini apa yang harus kamu lakukan agar kelompokmu berhasil mencapai tujuan, yaitu bermain dengan kompak dan serius. Bagaimana penerapan gerakan lompat yang sudah kamu pelajari? Apakah masih membingungkan? Tidak ya. Di sini ada Ayo Berkreasi. Tuhan menganugerahkan kita beragam tanaman dan hewan agar kita bisa memanfaatkannya. Namun pemanfaatan tumbuhan dan hewan tidak diiringi oleh sikap yang bijak, sehingga banyak terjadi ketidakseimbangan. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu bersatu melestarikan hewan dan tumbuhan agar manusia dapat hidup sejahtera ya. Pilihlah satu tumbuhan atau hewan yang menurutmu perlu dilestarikan. Buatlah poster atau mengajak seluruh warga sekolah bergerak hatinya untuk melestarikan tumbuhan atau hewan. Kamu bisa mempelajari poster di samping. Postermu harus memuat satu jenis tumbuhan atau hewan dan habitat dan manfaatnya. Jangan lupa kalimat ajakan serta gambar yang menarik dan jelas. Sampaikan hasilnya kepada teman di kelas ya. Nah, di sini ada Ayu membaca. Persatuan dapat membawa kebaikan. Begitu pula dalam belajar, kamu akan bekerja sama dengan temanmu agar tulisanmu dapat lebih baik. Bacalah teks berikut. Sang saka merah putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Warna merah putih memiliki makna merah berarti dan putih berarti suci. Merah itu berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Terus bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno pada tahun 1944. Terus bahan bendera terbuat dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm dikali 200 cm. Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Karena usianya yang sudah tua, sang saka merah putih terakhir tersebut kali dikibarkan pada tahun 1969. Pemerintah kemudian membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 cm dikali 200 cm.
Di sini ada peta pikiran ya, istilah peta pikiran berdasarkan bacaan tersebut. Sangsaka merah putih. Apa? Sangsaka merah putih menjadi sebuah bendera Indonesia. Mengapa? Karena warna merah putih mempunyai arti merah, artinya berarti putih yang berarti suci. Siapa? Dibuat oleh Ibu Fatmawati istri Soekarno, di mana di samping Museum Nasional. Kapan? Dibuat tahun 1944. Bagaimana? Bendera dibuat dengan ukuran 276 x 200 cm. Dari katun Jepang, bendera hanya dikibarkan saat hari kemerdekaan. Kembangkan informasi pentingmu ke dalam tulisan dengan menggunakan kata baku dan kalimat efektif ya. Bendera Indonesia dikenal sebagai sangsaka merah putih. Merah artinya berani, sedangkan putih artinya suci. Bendera merah putih dibuat tahun 1944 oleh Ibu Fatmawati. Bendera dibuat dengan ukuran 276 x 200 cm dari katun Jepang. Dari tahun 1946 sampai 1968, bendera merah putih hanya dikibarkan setiap tanggal 17 Agustus. Bendera merah putih terakhir dikibarkan tahun 1969. Karena berusia tua, bendera merah putih disimpan di Museum Nasional. Kemudian bendera merah putih dibuatkan duplikat dengan ukuran 300 x 200 cm. Tukarkan tulisanmu dengan temanmu, gunakan buku EYD untuk memeriksa kata baku yang ada pada tulisanmu dan tulisan temanmu. Nah, di sini bersatu dalam kebaikan akan membuahkan hasil yang luar biasa. Hari ini kamu sudah bersatu dengan temanmu dalam belajar sehingga kamu dapat memperoleh manfaat yang positif. Nah, di sini ada ayo renungkan ya. Setelah belajar hari ini, tuliskan beberapa hal berikut. Hal apa yang paling menarik yang kamu pelajari hari ini? Mengapa? Apa ada hal yang masih membingungkan? Apa yang akan kamu lakukan di sekolah terkait bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Nah, untuk ayo renungkan ini sesuai dengan keadaan kalian ya. Yang terakhir adalah kerjasama dengan orang tua. Berikan contoh semangat bersatu kita teguh di rumah. Sampaikan hasilnya kepada gurumu. Nah, cukup sampai di sini video kakak kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan terima kasih sudah menonton video kakak sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan kakak dalam menyampaikan materi, soal dan jawaban yang kakak berikan ada kesalahan. Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya.